Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Sebelum mulai nih mau ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel ini ya. Buat yang belum, nggak apa-apa, kalian bisa lihat dulu. Kalau suka, jangan lupa kalian subscribe juga. Jadi hari ini, Nay mau menceritakan kasus-kasus di mana para artis atau selebriti dibunuh oleh fansnya sendiri. Nah, langsung aja, mari kita mulai. Sebelum itu, seperti biasa, video ini bertujuan untuk mengedukasi, bukan menginspirasi, jadi diharapkan kebijakan penonton sekalian ya. Langsung aja, mari kita mulai. Oke, yang pertama kalian pasti tahu artis legendaris ini, yaitu John Lennon. Siapa sih yang nggak kenal sama John Lennon? John Lennon dikenal sebagai penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, dan aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia sebagai pemimpin dari The Beatles. John Lennon memiliki jutaan penggemar yang tersebar di seluruh dunia. Tapi sayangnya pada malam tanggal 8 Desember 1980, John Lennon ditembak dan terluka parah di kediamannya di New York City. Pembunuhnya adalah Mark David Chapman, seorang penggemar The Beatles. Oke. Jadi sebelum lanjut, aku jelasin sedikit soal si Chapman ini ya. Mark David Chapman, seorang mantan penjaga keamanan berusia 25 tahun dari Honolulu, Hawaii. Dia adalah penggemar The Beatles yang tidak pernah dihukum sebelumnya. Chapman mengklaim bahwa dia telah marah dengan ucapan Lennon yang terkenal dan banyak dipublikasikan pada tahun 1966 yang mengatakan bahwa The Beatles lebih populer daripada Yesus. Dan oleh lirik lagu Lennon yang berjudul God, di mana Lennon menyatakan bahwa dia tidak percaya pada Beatles, God or Jesus, dan juga pada lagu Imagine di mana Lennon secara altruistik menyatakan bayangkan tidak ada harta benda. Namun John Lennon memiliki gaya hidup mewah dan Chapman menganggap bahwa John Lennon itu palsu. Chapman mengatakan dia terinspirasi oleh karakter fiksi dari sebuah novel karya J.D. Salinger berjudul The Catcher in the Rye, di mana karakter itu adalah seorang pembunuh palsu yang membenci kemunafikan. Chapman merencanakan pembunuhan itu selama beberapa bulan dan menunggu Lennon di Dakota pada pagi hari tanggal 8 Desember 1980. Sore harinya, Chapman bertemu Lennon yang menandatangani salinan album double fantasinya dan kemudian pergi untuk sesi rekaman di Record Plant. Malamnya, Lennon dan istrinya Yoko Ono kembali ke Dakota. Saat Lennon dan Ono mendekati pintu masuk gedung, Chapman menembakkan 5 peluru di mana 4 diantaranya mengenai bagian belakang Lennon. Chapman tetap di tempat kejadian membaca The Catcher in the Rye, novel inspirasinya tadi, sampai dia ditangkap oleh polisi. Lennon dilarikan ke rumah sakit Roosevelt dengan mobil polisi, di mana dia dinyatakan meninggal pada saat kedatangan pada pukul 23.15. Akibat kejadian ini, seluruh fans The Beatles berkerumun di rumah sakit Roosevelt dan di depan Dakota. Dan setidaknya ada 3 penggemar Beatles yang bunuh diri. Chapman kemudian mengaku bersalah atas kejahatannya membunuh Lennon dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara seumur hidup. Dia telah ditolak pembebasan bersyarat 11 kali setelah dia memenuhi syarat pada tahun 2000. Yang selanjutnya ada Rebecca Schaeffer. Rebecca Lucille Schaeffer lahir pada 6 November 1967. Rebecca adalah seorang aktris dan model Amerika dan dia memulai karirnya sebagai model remaja sebelum pindah ke dunia akting. Pada tahun 1986, ia mendapatkan peran sebagai Patricia Patty Russell dalam komedi CBS My Sister Sam. Dia juga muncul di beberapa film, termasuk adegan komedi hitam di Perjuangan Kelas di Beverly Hills. Pada usianya yang masih 21 tahun, dia ditembak dan dibunuh oleh seorang penggemar yang terobsesi padanya dan telah menguntitnya. Penggemar itu adalah Robert John Bardo yang berusia 19 tahun dan berasal dari Tucson, Arizona. Pada 18 Juli 1989, Robert John Bardo menembak dan membunuh Schaeffer di rumahnya di West Hollywood. Schaeffer telah dibuntuti oleh Bardo selama 3 tahun. Kejadian ini diduga karena Bardo marah dan cemburu setelah melihat adegan di salah satu film Schaeffer di mana Schaeffer muncul di tempat tidur dengan aktor lain. Bardo pun memutuskan bahwa Schaeffer harus dihukum karena menjadi pelacur Hollywood lainnya. Bardo kemudian membayar agen detektif di Tucson sebesar $250 untuk menemukan alamat rumah Schaeffer. Setelah mendapatkan alamatnya, Bardo melakukan perjalanan ke Los Angeles dan menjelajahi lingkungan tempat tinggal Schaeffer. Dia menanyakan orang-orang apakah benar si Rebecca Schaeffer tinggal di rumah itu, dan begitu dia yakin bahwa alamatnya benar, dia pun membunyikan bel pintu rumahnya. Saat itu, Schaeffer sedang mempersiapkan audisi untuk The Godfather Part 3 dan mengharapkan nasib
naskah akan dikirimkan. Jadi dia membukakan pintu pada saat itu. Tapi ketika pintu dibuka ternyata Bardo yang ada di sana. Setelah percakapan singkat, Schaefer meminta Bardo untuk tidak datang lagi ke rumahnya. Dan tak lama setelah itu, Bardo datang lagi ke rumah Schaefer dan menembaknya di dada dari jarak dekat. Schaefer dilarikan ke ruang gawat darurat di mana dia dinyatakan meninggal 30 menit setelah kedatangannya. Dia dimakamkan di pemakaman Ahavai Shalom di Portland dan Bardo dihukum karena pembunuhan besar-besaran dalam sidang pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kematian Schaefer turut membantu dalam pengesahan undang-undang di California yang bertujuan untuk mencegah penguntitan. Selanjutnya, dia ini bukan selebriti tapi seorang influencer dari China. Satpam wanita asal China dengan julukan Yubei Female Security Guard populer dengan video jogetnya di platform Douyin atau yang sama dengan TikTok kalau di sini. Dan kini namanya menjadi sorotan karena dikabarkan dia tewas dibunuh oleh penggemarnya sendiri. Wanita berusia 33 tahun itu merupakan satpam di sekolah mengemudi di Chongqing, China dan tidak diketahui nama asli wanita yang tewas secara tragis itu. Wanita ini ternyata sudah memiliki suami dan 2 orang anak. Sang suami pun begitu terkejut dengan kematian istrinya yang mendadak. Pada 2 November, ibu 2 anak itu diam-diam menemui fansnya yang telah memberikannya lebih dari 100.000 yuan atau sekitar 200 juta rupiah. Namun tampaknya cinta sang penggemar ke idolanya ini tidak berbalas yang membuatnya meminta sang influencer untuk mengembalikan uang senilai hadiah yang dia berikan saat live. Dan tentu saja hal ini ditolak oleh wanita tersebut dan kemudian kejadian ini berakhir dengan pembunuhan. Suami sang influencer mengatakan bahwa istrinya tidak memberitahu bahwa dia menemui fans prianya itu. Dan pada saat kejadian, suaminya itu sedang berada di luar kota. Sang penggemar yang kini menjadi tersangka pembunuhan influencer telah diamankan pihak berwajib dan meski begitu namanya masih dirahasiakan oleh pihak polisi sampai sekarang. Yang selanjutnya ada pemain band Dimebag Darrell. Darrell Lance Abbott adalah pria kelahiran 20 Agustus 1966 dari Texas. Dia dikenal dengan nama panggungnya Dimebag Darrell yang merupakan seorang musisi Amerika. Dia adalah gitaris dari band heavy metal Pantera dan Dama Geplang. Yang keduanya dia dirikan bersama saudaranya Vinnie Paul. Dia dianggap sebagai salah satu gitaris heavy metal terbesar sepanjang masa. Abbott menduduki peringkat nomor 92 dalam daftar Rolling Stone The 100 Greatest Guitarists of All Time pada tahun 2011 dan nomor 19 pada daftar Lauder dari The 50 Greatest Guitarists of All Time pada tahun 2018. Pada tanggal 8 Desember 2004, band Dama Geplang tampil di klub malam Alrosa Villa di Columbus, Ohio. Nathan Gale, seorang penggemar gila berusia 25 tahun bergegas ke atas panggung saat band memainkan lagu pertama dan menembak Abbott beberapa kali dengan pistol semi-otomatis berukuran 9 mm. 3 orang lainnya tertembak dan tewas sebelum pelakunya dibunuh oleh petugas polisi. Seorang penggemar yang bernama Nathan Bray juga terbunuh ketika dia berusaha membantu Abbott. Begitu pula Erin Hawk, seorang karyawan tempat tersebut yang mencoba mengambil senjata Gale saat dia sedang reload pistolnya. 3 orang lainnya terluka sebelum petugas polisi Columbus memasuki klub dan menembak Gale sekali di kepala dan membunuhnya. Abbott dinyatakan meninggal di tempat kejadian saat dia berusia 38 tahun. Abbott pun dimakamkan bersama ibunya Caroline di pemakaman Moore Memorial Gardens di Arlington, Texas. Menurut ibu dari Nathan Gale, Gale ini didiagnosis menderita skizofrenia paranoid dan alasan utama dibalik pembunuhan ini adalah perpecahan atau bubarnya Pantera. Dan juga menurut teman-teman Gale, dia secara obsesif berpikir bahwa mantan anggota Pantera mencuri lirik dan identitasnya. Nah, itu dia mengenai para artis yang dibunuh oleh fans mereka. Jujur aja beberapa emang naik kurang familiar sama artisnya, mungkin karena kejadiannya udah lama juga kali ya. Kalau kalian pernah dengar mengenai kasus-kasus ini nggak? Gimana pendapat kalian mengenai video ini? Share juga ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian ada ide lain untuk next video, bisa banget DM Nai di IG Nadia Rahmatin. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka dengan cara Nai menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.